selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kami kelompok 3 ingin mempresentasikan proposal analisis tindakan perundungan di SMP JFK School. Anggotanya saya sendiri, Najla Mahira Asmedi. Saya Anissa Isyara. Saya Safira Amanda Putri. Saya Muhammad Alfa Fikri Asmir Umam. Saya Yesi Ulandari. Saya Marta Giuliarta Sitanggang. Saya Rocha Nur Julianti. Saya Dimas Wahyu Aditya. Saya Dea Maulita. Dan saya Natasha Suciana. Pada hari ini, kami kelompok 3 ingin mempresentasikan proposal analisis tindakan perundungan di SMP JFK School. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Dimas. Kepada Dimas, saya persilahkan. Tujuan penelitian, artikel penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk bullying, dampak perundungan di sekolah, dan bagaimana peranan sekolah dalam pencegahan bullying. Informasi yang bersumber dari siswa-siswi SMP JFK School yang diperoleh menggunakan metode kuesioner dengan mengisi Google Form dengan jawaban narasi singkat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa masih ditemukan kegiatan bullying yang terjadi di SMP JFK School. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya pengertian akan dijelaskan oleh Eci. Kepada Eci, saya persilahkan. Oke, materi yang akan saya sampaikan yaitu pengertian bullying. Bullying adalah suatu keadaan di mana adanya penyalahgunaan kekuatan ataupun kekuasaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bertujuan menyakiti orang lain. Menurut Wiyani, istilah bullying dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan menyakat, berasal dari kata sakat, dan pelaku bully disebut penyakat. Menyakat berarti mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Bentuk perundungan berbagai macam, baik secara fisik, verbal, nonverbal, dan psikologis, dan juga cyber. Perilaku bullying tidak mengenal gender maupun usia, dan bullying dapat terjadi di mana saja, sebagai contoh seperti di sekolah dan dilakukan oleh para remaja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Uli. Kepada Uli, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk saya melanjutkan presentasi berikutnya. Saya akan menjelaskan faktor-faktor bullying. Faktor yang melatar belakangi kegiatan ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internal ada faktor psikologi. Intensitas pelaku dalam melakukan kegiatan agresi dan bertindak semena-mena berdasarkan insting dan kurangnya kemampuan untuk mengontrol dirinya. Dan di faktor eksternal ada faktor keluarga. Penyebab bullying yang pertama datang dari faktor keluarga, terkait bagaimana pola asuh orang tua terhadap tumbuh dan berkembangnya anak di dalam keluarga yang kurang harmonis, orang tua yang terlalu emosional, dan kurangnya perhatian orang tua dapat menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang, salah satunya bullying. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Uli. Selanjutnya adalah faktor teman dan media massa. Akan dijelaskan oleh pada Natasha. Kepada Natasha, saya persilahkan. Selanjutnya ada faktor teman, yaitu sebaya menjadi salah satu faktor dari perilaku bullying pada remaja disebabkan oleh karakteristik teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara memberikan ide baik secara aktif maupun pasif bahwa bullying tidak akan berdampak apa-apa dan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan. Padahal hal tersebut jelas salah dan merugikan orang lain. Selanjutnya ada faktor media massa. Anak-anak maupun remaja merupakan kelompok yang paling mudah untuk dipengaruhi, sebab mereka sedang mencari jati diri, sehingga mereka sangat mudah meniru atau mencontoh apa yang dilihat, seperti pada film atau sinetron yang berisi dengan kekerasan dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Natasha. Selanjutnya, bentuk fisik dan verbal akan dijelaskan oleh Rosa. Kepada Rosa, kami persilahkan.
Baik, terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk saya melanjutkan presentasi berikutnya. Saya di sini akan menjelaskan beberapa bentuk, yaitu beberapa bentuk fisik. Bentuk fisik adalah tindakan yang melibatkan kontak fisik dari secara kasat mata. Contohnya seperti mendorong, menginjak, mencubit, menjambak, dan memukul. Bentuk selanjutnya, bentuk verbal adalah tindakan yang ditangkap melalui pendengaran. Contohnya seperti meneriaki, memaki, menghina, menuduh, menyoraki, dan menfitnah. Terima kasih. Nomor 3, psikologis, berbentuk tidak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati. Contohnya memandang sinis, mendiamkan, mengecilkan, memelototi, dan mencibir. Yang keempat adalah cyberbullying, perilaku yang dilakukan kepada orang lain melalui media sosial, telepon, email, room chat, ataupun situs web melalui pesan digital. Baik, selanjutnya adalah dampak yang akan dijelaskan oleh Dea. Kepada Dea saya persilakan. Dampak bullying. Dampak tindakan bullying tidak hanya pada korban, tetapi dampak tersebut juga mengenai pelaku bullying. Skijipis et al. Mereka memiliki masalah dengan kesehatan mental, terutama gejala emosional. Korban bullying mengalami kekerasan fisik, tindakan kekerasan secara fisik dan verbal yang mereka terima sering menjadi faktor trauma untuk jangka pendek dan jangka panjang. Trauma dapat menyebabkan gangguan kecemasan, menjadikan pribadi yang antisosial dan menyebabkan gangguan depresi. Sedangkan dari segi fisik, menurut Angut et al. Mengkonsepkan bahwa keempat dampak dari bullying, korban mengalami cedera fisik yang serius dan beberapa penyakit menular seksual. Salah satu contohnya yaitu HIV. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira. Kepada Safira saya persilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitiannya, yaitu menurut para partisipan, beberapa bentuk bullying yang sering ditemukan adalah bullying verbal dan juga bullying fisik. Hal yang dilakukan yakni mengejek, menjuluki dengan memanggil yang bukan namanya, membicarakannya di belakang, mencubit, dan juga memukul. Dampak tindakan bullying tidak hanya pada korban, tetapi berdampak juga pada pelaku bullying. Dalam pencegahan perilaku bullying ini, tentunya seluruh elemen sekolah sangat berperan untuk mengoptimalkan pencegahan bullying, terutama kepada kepala sekolah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dan harus menaruh perhatian besar tentang apa yang terjadi pada peserta didiknya. Menurut partisipan, peranan sekolah agar dapat mengurangi kegiatan bullying adalah dengan memberikan penyuluhan atau edukasi terkait perilaku bullying terhadap peserta didik. Mengaktifkan bimbingan konseling yang dilakukan secara tatap muka dan perorangan. Dengan hal ini, peserta didik akan terbantu jika mendapatkan perilaku bullying. Sebagaimana disebutkan oleh Praitno 2012, tugas guru konselor dalam pelayanan konseling antara lain adalah membantu untuk mengatasi masalah melalui berbagai jenis layanan. Konseling dapat dilakukan secara tatap muka dan juga perorangan. Dengan hal ini tentunya menjadikan para peserta didik dapat tahu bagaimana ia harus melaporkannya ataupun melindungi dirinya dari perilaku bullying tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, hasil selanjutnya yaitu adanya tindakan mengayomi dari pihak sekolah, seperti menyediakan waktu bagi peserta didik untuk menjelaskan perihal sebab dan tujuannya melakukan hal tersebut. Dan jika peserta didik dilaporkan sebagai pelaku, pihak sekolah bisa mungkin harus meluangkan waktu untuk menasihati pelaku di luar dari jam pelajaran agar tidak menyebabkan timbulnya rasa ingin membalas kepada yang melaporkan. Sebab merasa malu dan terpojokan menjadi pertontonan peserta didik yang juga menyita waktu belajar peserta didik yang tidak mengetahui perihal masalahnya antara korban dan pelaku. Memfasilitasi CCTV di setiap ruangan kelas dan sekolah agar dapat terpantau bagaimana kegiatan dan perilaku siswa. Selain itu, dapat menjadi bukti valid jika adanya kekerasan. Baik, itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.